Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wijaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dimudahkan segala urusan dan rezeki kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan mengikuti kegiatan sosialisasi dari kehutanan. Nah, mari kita masuk ke gedung BPU. Nah, ini kita akan mengisi daftar hadir. Nah, itu ada beliau Pak Camat dan sini Pak, sini. Nah, Sudah bekas pakai doa. ini sekali. Kita isi daftar hadir dulu. Pak. Iya Pak. Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah wa kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan ras yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kita bisa hadir bersama mengikuti kegiatan sosialisasi perhutanan sosial. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami. Sedetik pun kami bebas dari kesombongan, kealfaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dan membentuk kami seperti sekarang. Ya Allah, karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang mendengar, yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan li jasadina wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa
والميسر. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan yang utama, alhamdulillah wa syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir bersama-sama di balai desa ini dalam rangka bersama-sama mengikuti sosialisasi terkait dengan perhutanan sosial. Yang kedua, permohonan maaf kami sampaikan dari Bapak Kepala UPTD KPA Tarakan, karena beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita sehingga mewakilkan ke kami untuk mendampingi teman-teman penyuluh untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Yang saya hormati Bapak Camat Tanjung Palas Utara yang Tanjung Palas, mohon maaf Pak Camat karena kami sering-sering Tanjung Palas Utara dari Tanjung Palas Utara tengah yang sama-sama pada hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk mendampingi kita melakukan sosialisasi sosial. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Tanjung Buka atau yang mewakili bersama jajaran serta menjaga keseimbangan alam masyarakat, sosial budaya dan ekonomi. Terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Mohon maaf sebelumnya, mungkin di sini kami bukan mengajari, namun kebetulan karena teman-teman dari kehutanan yang istilahnya mengenal lebih awal terkait dengan program ini sehingga perlu kami sosialisasi ke masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin sedikit kami perkenalkan terkait dengan UPTD KPA Tarakan. UPTD KPA Tarakan adalah unit pelaksana teknis daerah yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, yang kantor kami di Kota Tarakan, namun wilayah kerja kami sampai ke Tanjung Buka, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, bahkan ada masuk di dalam Kabupaten Tanah Tidung dan Malino. Jadi wilayah kerja kami ini sangat luas. Kantor kami di Kota Tarakan, termasuk di Bunyung merupakan wilayah kerja kami. Oleh karena itu mungkin selama ini agak terbatas komunikasi dengan Bapak Ibu, karena memang wilayah-wilayah yang sangat luas ini termasuk akses kita, sehingga membatasi ruang gerak kami, termasuk kami juga masih terbatas terhadap kami. Kemudian teman-teman yang ada di depan dan di samping Bapak Ibu ini adalah merupakan tenaga penyuluh yang akan menjalankan program perhutanan sosial ini, yang akan selalu mendampingi Bapak Ibu ke depan dalam rangka menjalankan baik itu pembentukan ada yang namanya lembaga kelompok tani hutan dan berbagai macam program-program yang akan dilaksanakan ke depan.
Untuk informasi, sudah ada beberapa kelompok tani hutan atau program perhutanan sosial yang sudah kami bentuk dan kami sudah laksanakan di Kota Tarakan. Sudah ada di Tanjung Palas Tengah, sudah Sain Batu, di Tanjung Palas Utara sudah ada juga, dan masih dalam proses di Sekatan, masih dalam proses. Alhamdulillah hari ini kita melangkah ke Tanjung Buka. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sesuai harapan kita dalam rangka pengelolaan tingkat tapak atau pengelolaan kawasan hutan atau hutan hak atau hutan adat secara lestari dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan awal tadi, bahwa tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara alam, sosial budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Intinya di situ. Ya, moga-moga harapan kami dapat berjalan lancar sosialisasi tersebut. Mohon kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang kurang dipahami atau perlu diketahui lebih mendalam, dipersilakan saya komunikasi dengan teman-teman pada saat menyampaikan materi terkait dengan perhutanan sosial. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kami sebagai penyelenggara ada kekurangan, baik dalam kekurangan informasi, tingkah laku kami, bahasa-bahasa kami mungkin saja tidak sengaja ada kurang berkenan. Oleh karena itu kami mohon dimaafkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Desa dan jajaran Tanjung Buka atas waktu dan tempat yang disediakan kepada kami. Dan kami juga mohon maaf apabila kegiatan ini banyak merepotkan atau mungkin ada yang kurang berkenan di dalam hati kita semua. Sama Tanjung Palas Tengah, sekaligus kepada beliau dimohon agar dapat membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Asrori SIP, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan sejahtera kita semua yang sama-sama kita hormati tim penyelenggara dari PPD, KPK Tarakan beserta kita dan penyuluh. Alhamdulillah kami sangat senang bisa hadir di Desa Tanjung Buka dalam rangka sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial. Yang saya hormati Bapak Kades yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kades Sosial Bapak SPD beliau. Ya, yang saya hormati teman-teman para desa Tanjung Buka yang lain. Yang saya hormati juga Bapak RW, Pak RT, Ibu RT, dan hadirin Pak Ketua BPD, sekaligus Pak Mustaqim saya BPD. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Yang pertama, mari tentunya kita selalu mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita tetap masih diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa hadir. Kita bersilaturahmi di sini di desa kita. Banyak hal sebenarnya yang nanti mohon izin Pak dari tim, karena kami ini agak jarang juga ke sini, jadi mungkin sekali mendayu dua atau terlalu kan begitu. Saya mungkin tambahan informasi dalam kesempatan ini saya sampaikan, jadi izin sebelumnya. Namun dalam hal ini tidak mengurangi maksud dan tujuan, dan kami sangat apresiasi dengan kegiatan menurut saya terus terang masih asik. Makanya saya kemarin dikirimi undangan, saya sebagai semangatnya, saya pikir hari kemarin hari Rabu, jadi banyak hari Kamis Pak itu. Dan kebetulan Pak
Terus ketuanya Dekan Pak Ridwan sampaikan salam saya Pak Ridwan Suma tahun 2011 kan sama-sama P4 kan. Jadi saya cek dari maaf Pak Camat tadinya ada kegiatan lain jadinya ingin bertemu nanti mungkin lain waktu. Jadi tolong sampaikan salam saya untuk kegiatan ini. Dalam hal ini kami pemerintah kecamatan sangat mendukung dan perlu juga saya sampaikan dan saya masuk baru tahun ini kalau di Kecamatan Jempala Tengah termasuk salah satu sudah terbentuk perhimpunan sosial. Mungkin pas penyuluhnya ke kantor khususnya warga kami yang di desa Tanjung Buka. Saya mau izin tambahan sedikit mungkin 5 menit. Saya kasih waktu berapa ya? Ini sudah jam 11 nanti habis waktunya. Tidak sampai 10 menit. Ya, sampai 5 menit lah saya tambahkan aja. Karena itu bagian daripada tugas kami sebagai pemerintah kecamatan harus menyampaikan dan saya kenapa semangat. Saya nulis pantun enggak tapi salah pantunnya kayaknya. Saya baca adalah kan, ya kaitannya dengan kebersamaan kita aja kan gitu, ya kan? Dengan momen pilkada ini bilangnya beda jalur tetap sedulur. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Dan menemu kemarin itu apa lagi ya? Beda pendapat tetap sahabat. Setuju? Setuju. Terus terakhir ini kita bisa dapat ini beda suara tetap saudara. Kan ujungnya biar sama. Ya, setuju ya? Setuju. Beda pendapat tetap sahabat. Beda jalur tetap sedulur. Beda suara tetap saudara. Artinya pesannya di sini adalah mari kita bukan yang baru lagi untuk pilkada atau pilek-pilek ini, jangan sampai memgoyahkan persaudaraan kita, kekeluargaan kita kan gitu. Itu pesannya ini karena salah satu mohon izin Pak tugas kami juga kan itu ketemu Pak RT karena mau mengumpulkan ini kecamatan dapatnya modal kan gitu, jadi nebeng-nebeng aja kan gitu. Karena diundang ya saya senang menyampaikan ini. Itu mungkin Bapak Ibu Pak Kades pemerintah desa mungkin jadi perhatian ya di Betaresis yang belum punya KTP masih ada waktu dan itu gratis. Kalau tidak mau ke Capil nanti di Betaresis silahkan ke desa. Saya akan bawa sudah saya koordinasi dengan di Capil untuk datang mobile ke sini dan ke Tias karena wilayah kita cukup berjauhan dan itu akan saya kira memudahkan itu ada datanya berapa nanti kita ya pesan saya tadi berbicara ya selain kegiatan pada hari ini yaitu sosialisasi tentang pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana diminta tadi untuk membuka jadi dengan memohon berkah ridho serta inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 kegiatan sosialisasi perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh KPH Tarakan di Desa Tanjung Buka secara resmi dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dimulai. Kemudian kurang mohon maaf ya saya mohon izin maaf Pak kalau berkenan karena menyelip waktu untuk kepentingan kita semua. Mudah masih bisa ya, gulungan? Bisa. Panitia ini sebelumnya gimana? Kita mau foto bersama dulu atau bagaimana? Gimana? Pagi siang. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa hadir dalam kegiatan kita sosialisasi perhutanan sosial. Pertama-tama perkenalkan saya Calvin, penyuluh kehutanan dari KPH Tarakan, dan ini Pak Josandi, penyuluh kehutanan juga. Kemudian ada yang di sebelah sana itu Bapak Dwi Panggayun, kemudian yang duduk Ibu Kartika, ada Ibu Isna dan Ibu Nanda. Mungkin yang pada hari ini Bapak Ibu mungkin masih belum pernah ya mendengar perhutanan sosial itu ya. Selama ini mungkin yang masuk program-program dalam Desa Tanjung Buka mungkin dari Dinas Pertanian atau dari Dinas Perikanan. Makanya pada kesempatan ini
kami berkesempatan untuk menyampaikan ada program kami dari kehutanan yang namanya itu pengelolaan perhutanan sosial. Jadi struktur Permen LHK itu pengelolaan perhutanan sosial sendiri itu diatur dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Berikut merupakan dasar-dasar hukum perhutanan sosial dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat dalam pasal 29A dan 29B. Kemudian PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, bab 4 bab 6. Kemudian Permen nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, terdiri 12 bab, 200 pasal dan 268 halaman. Berikut merupakan ruang lingkupnya. Next. Kemudian dasar hukumnya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 pasal 29A dan 29B. Pada pasal 29A, pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial. Kemudian perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi. Jadi ada 3 yang bisa mengusulkan untuk kegiatan perhutanan sosial. Kemudian dalam pasal 29B, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2021 pasal 247. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan perhutanan sosial diatur dalam peraturan menteri. Kemudian ini yang tadi bilang, pengelolaan perhutanan sosial dapat diberikan kepada perorangan. Jadi perorangan bisa mengusulkan untuk kegiatan perhutanan sosial dengan catatan yang tadi di aturan itu yang bisa kita usulkan untuk kegiatan perhutanan sosial yaitu dalam kawasan hutan. Ada 2 tadi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Nah kembali lagi seperti yang kita lihat di Desa Tanjung Muka. Di sini kan kalau tidak salah rata-rata macam ya APL semua ya, atau dari desa ya. Rata-rata APL, dan kemudian yang masuk dalam kawasan hutan produksi itu cuma sedikit di Pulau Buka ya. Di Pulau Buka malahan lebih dekat dari Tarakan kalau kita jangkau. Kemudian yang bisa mengusulkan itu perseorangan, kelompok tani, dan koperasi. Koperasi bisa mengusulkan. Kemudian itu izinnya langsung dari kementerian. Jadi kita usulkan, nanti izinnya langsung dari menteri yang mengeluarkan izin kita. Jadi izinnya itu atau payung hukumnya itu kuat. Itu jangka waktu paling lama 35 tahun. Izinnya itu kita bisa peroleh dan kita kelola selama 35 tahun. Bayangkan saja itu bisa anak dan cucu kita mungkin bisa sampai mengelola izin tersebut. Kemudian untuk kemitraan kehutanan, di sini ada skema kemitraan kehutanan disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan. Jadi untuk kemitraan kehutanan itu kita apabila dalam lokasi kita ada kawasan hutan produksi dan di situ ada perusahaan, kita bisa bermitra dengan mereka untuk mengelola kawasan tersebut. Next. Nah, ini yang tadi skema perhutanan sosial. Kenapa tadi saya bilang salah 5 jari? Jadi perhutanan sosial itu ada 5 skema, Bapak Ibu. Yang pertama ada hutan desa, hutan kemasyarakatan atau HKM, HTR atau hutan tanaman rakyat, kemudian HA atau hutan adat, dan selanjutnya kemitraan kehutanan. Nah di sini yang di Salimbatu untuk informasi pada Bapak Camat, saat ini di Salimbatu itu sudah ada hutan desa. Kebetulan ketua LPHD kalau tidak salah itu Bapak Datu Jamalul ya. Itu untuk di struktur organisasi, namun dia kan pada saat itu sudah tidak di Salimbatu lagi ya. Untuk hutan kemasyarakatan itu kawasan hutan yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk hutan desa, kawasan hutan yang belum dibebani izin yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi apabila dalam satu desa itu memiliki kawasan hutan, itu bisa dikelola bersama dengan masyarakat, seluruh masyarakat desa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hutan tanaman rakyat,
hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kemudian hutan adat hutan yang berada di dalam wilayah hutan masyarakat hutan adat. Saya rasa di sini tidak ada ya potensi hutan adat atau ada kegiatan adat apa masyarakat di sini nggak ada ya. Kemudian untuk kemitraan kehutanan persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Jadi itu yang seperti saya bilang, apabila ada perusahaan kita bisa bekerja sama atau bermitra langsung dengan perusahaan. Untuk selanjutnya fungsi kawasan hutan untuk hutan konservasi, skema perhutanan sosialnya itu ada kemitraan konservasi. Jadi untuk kemitraan konservasi ini sebagai informasi saja ini sudah diterapkan di Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau kebetulan ada pengelolanya kan di situ Taman Nasional Kain Mentarang. Jadi Taman Nasional Kain Mentarang bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan kemitraan konservasi. Kemudian untuk hutan lindung bisa skemanya hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Dan yang selanjutnya hutan produksi bisa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Next, untuk ini penjelasannya untuk hutan desa. Sebenarnya dari yang kita lihat ya di Desa Tanjung Bupang di kawasan hutan produksinya itu dua skema yang memungkinkan itu hutan kemasyarakatan sama hutan desa. Nah ini makanya nanti saya jelaskan apa persyaratannya, nanti mungkin saya jelaskan apa kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian untuk hutan desa, ini lembaga desa atau gabungan lembaga desa. Ini usulannya dari desa langsung. Untuk yang hutan desa harus memenuhi ketentuan yang pertama, kepengurusan lembaga desa, warga desa memiliki ketergantungan kepada kawasan hutan. Jadi apabila ada masyarakat di sini yang memang berkegiatan di kawasan hutan atau ketergantungan dalam kawasan hutan, itu bisa terlibat dalam situ. Kemudian perseorangan yang punya kompetensi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, tokoh atau pelopor lokal yang peduli kelestarian hutan. Kemudian untuk menerima manfaat, warga desa setempat dengan ketentuan 1 orang per kakak dan yang terdaftar sebagai pemegang persetujuan. Jadi yang bisa masuk dalam anggota ini 1 orang per kakak. Jadi itu yang bisa masuk dalam struktur organisasi. Kemudian untuk penerima manfaat, jadi di sini ada 2 penerima manfaat. Yang pertama penerima manfaat langsung. Siapa penerima manfaat langsung itu? Yaitu warga desa setempat, penggarap atau pengelola area kerja. Jadi contohnya seperti di sana, yang lokasi yang saya bilang di Pulau Buka tadi. Nah masyarakat di sanalah atau pengelola di sanalah yang langsung menerima manfaat langsungnya. Kemudian warga luar desa setempat, penggarap atau pengelola area kerja dengan melengkapi surat keterangan garap dan kepala desa setempat. Nah seperti yang saya bilang tadi, masyarakat di sini kan rata-rata ya bisa dibilang tidak ada yang mengelola di sana ya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa yang mengelola rata-rata itu dibuat tambak oleh masyarakat Kota Tarakan. Nah di sini kan tadi saya bilang penggarap atau pengelola area kerja dengan melengkapi surat keterangan garap dari kepala desa. Jadi contohnya di sana, jika ingin mengurus hutan desa, jadi penerima manfaat langsungnya harus mengurus surat keterangan garap yang diterbitkan oleh kepala desa setempat. Kemudian untuk penerima manfaat tidak langsung, yaitu masyarakat desa setempat yang bukan menggarap atau bukan mengelola, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaatnya. Jadi mungkin saya bisa bagi dalam ini, si petambak adalah si penerima manfaat langsung dan masyarakat desa yang tidak ikut mengelola di sana namun mendapatkan dampaknya itu sebagai penerima manfaat tidak langsung. Kemudian next. Nah hutan desa area berupa kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi yang belum dibebani perizinan.
berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan hutan perhutanan sosial. Jadi lokasi di sana itu yang kita usulkan apabila kedepannya kita usulkan itu bukan merupakan lokasi yang sudah memiliki izin perhutanan sosial sebelumnya atau belum dibebani izin perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi yang clear and clean tanpa ada perizinan atau sengketa apapun. Kemudian ketentuan area yang dimohon berada di dalam PIAPS. Apa itu PIAPS? PIAPS itu peta indikatif area perhutanan sosial yang sudah ditentukan oleh kementerian. Jadi sudah ditentukan memang lokasi-lokasi mana yang bisa kita usulkan untuk area perhutanan sosial. Kemudian berada di dalam wilayah desa atau area hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berdampingan dan dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat dan atau berada di dalam satuan kesatuan dengan landscape bentang alam dalam desa permohonan. Nah, jadi luas area paling luas yang dimohon untuk hutan desa itu paling luas itu sekitar 5.000 hektar per unit pengelolaan. Jadi pada saat kita ingin mengusulkan hutan desa paling luas yang bisa kita usulkan itu 5.000 hektar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hal area yang luas di luar PIAPS dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan. Yang pertama, area sudah dikelola masyarakat setempat dan atau area punya potensi untuk pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, hutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Apabila berupa tanaman sawit yang dilakukan oleh perseorangan yang tinggal di dalam sekitar atau kawasan hutan itu lebih dari atau sama dengan 5 tahun secara terus menerus diberikan kurang dari atau sama dengan 5 hektar per orang. Jadi itu wilayah sawit. Wilayah sawit apabila di area yang akan kita usulkan itu ada 10 orang nanam sawit, itu hanya diperbolehkan yang boleh lebih dari 5 tahun dan paling luas diberikan itu 5 hektar per orang. Selanjutnya, nah kemudian ini skema untuk hutan kemasyarakatan. Subjeknya sendiri itu perseorangan tergabung atau harus membentuk kelompok masyarakat. Selanjutnya kelompok tani yang bisa mengusulkan berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan. Nah, jadi bisa kelompok tani hutan yang mengusulkan atau gabungan kelompok tani hutan. Nah, gabungan kelompok tani hutan itu misalnya di situ ada sampai 3 kelompok tani hutan, dia bisa bergabung untuk menjadi satu mengusulkan skema perhutanan sosial hutan kemasyarakatan. Kemudian di sini koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan atau kehutanan itu bisa mengusulkan untuk skema hutan kemasyarakatan. Kemudian untuk kelompok taninya sendiri itu berjumlah 15 sampai 300 orang. Selebihnya membentuk gabungan kelompok tani hutan. Jadi apabila ingin mengusulkan itu persyaratannya minimal 15 orang untuk pembentukan kelompok tani hutan. 15 sampai 300. Apabila lebih dari itu harus membuat gabungan kelompok tani hutan. Kemudian anggota kelompok masyarakat yang dapat diberikan persetujuan berasal dari yang pertama masyarakat setempat yang punya ketergantungan hidup pada kawasan hutan, profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan. Kemudian masyarakat luar desa setempat yang sudah melalui 5 tahun terakhir berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. Jadi seperti itu. Apabila ada masyarakat luar atau domisilinya, ya sebenarnya saya menceritakan kasus yang seperti di sini ya. Di Pulau Buka itu kan rata-rata orang Tarakan ya. Jadi apabila mereka ingin mengusulkan hutan kemasyarakatan, ya itu tadi mereka memang harus mengelola paling sedikit itu 5 tahun dan harus ada surat keterangan dari desa atau lurah setempat yang menyatakan bahwa mereka benar mengelola kawasan tersebut. Kemudian itu 1 orang per kakak dan belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan perhutanan sosial. Jadi contohlah pada saat kita ingin membentuk kelompok tani yang boleh masuk itu cuma dalam kakaknya misalnya 5 orang. Ada orang tua, bapak, ibu dan anaknya yang boleh masuk itu cuma salah satunya saja dalam keanggotaan. Namun untuk mengelolanya semuanya bisa.
Cuman untuk dalam kelembagaan yang bisa masuk itu 1 orang dalam 1 kakak. Next. Kemudian hutan masyarakat ini area yang merupakan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi. Nah ini area kawasan. Nah rata-rata hampir sama semua di tiap skema. Masyarakat luar desa yang sudah memulai 5 tahun terakhir berturut-turut dan dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa. Next. Nah ini hutan tanaman rakyat, area yang dapat diberikan persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat itu merupakan kawasan hutan produksi yang belum dibebani. Perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi kembali hutan atau gapoktan. Jadi yang bisa mengusulkan untuk kemitraan kehutanan ini dari kelompok tani hutan atau gapoktan. Jadi saya ceritakan sebelumnya, sebelum adanya P9 tentang pengelolaan perhutanan sosial itu, sebelumnya ada aturan P83 tentang perhutanan sosial tahun 2018 itu mengatur tentang perhutanan sosial juga, di mana sebelumnya kemitraan kehutanan itu bisa langsung dengan pemerintahan atau pengelolaan hutan lestari. Jadi apabila dia diberikan izin dalam kawasan hutan harus tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam kehutanan atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian menjaga dalam kerusakan pencegahan lingkungan. Jadi apabila nanti masyarakat mengusulkan dan memperoleh izin itu, masyarakat diwajibkan untuk menjaga kawasan tersebut. Kemudian memberikan tanda batas area kerja, menyusun RKPS dan RKP serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pemberi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.